Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak kelas 6. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran yang ketiga. Perhatikan bukunya di halaman 65, ada teks yang berjudul Pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa merupakan salah satu pertempuran yang sangat bersejarah dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Tentunya pertempuran tersebut memiliki makna sejarah bagi seluruh rakyat Indonesia. Mari kita baca dalam hati. Selamat membaca anak-anak. Nah, setelah kalian membaca teks pertempuran Ambarawa tersebut, sekarang mari kita lengkapi peta pikiran berikut ini dengan menggunakan kata tanya apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Mari kita jawab bersama dengan menggunakan kata tanya apa. Apa peristiwa yang terjadi pada tanggal 12 Desember 1945? Peristiwa yang terjadi adalah pertempuran yang berkobar di Ambarawa. Dengan menggunakan kata tanya mengapa. Mengapa pertempuran di Ambarawa terjadi? Karena sekutu mengingkari janji perundingan damai. Menggunakan kata tanya siapa? Siapa saja yang terlibat dalam peristiwa pertempuran di Ambarawa? Tentara Keamanan Rakyat atau TKR, pasukan Inggris, dan NICA. Bagaimana akhir dari pertempuran di Ambarawa? Jawabannya, Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan sekutu mundur. Kapan pertempuran Ambarawa terjadi? Pada tanggal 12 Desember 1945. Dan di mana terjadi pertempuran tersebut? Pertempuran tersebut terjadi di Ambarawa. Itulah tadi peta pikiran yang berdasarkan teks pertempuran Ambarawa. Tahukah kamu bahwa untuk memenangkan pertempuran di Ambarawa diperlukan kerjasama, persatuan, dan taktik agar bisa menang? Saya setuju, ternyata prinsip kerjasama, persatuan, dan taktik juga diperlukan hewan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Bagaimana hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya? Mari kita pelajari. Di halaman 69 ada teks yang berjudul Hiena adalah hewan paling pintar di dunia. Teks tersebut berisi tentang bagaimana cara hiena mempertahankan dirinya dan wilayahnya. Dan apa perbedaan hiena dengan hewan lainnya dalam mengatasi masalah? Kenapa hiena disebut hewan paling pintar? Ternyata hiena mempunyai strata sosial lebih tinggi dari jenis lainnya dan dapat mempertahankan wilayah dengan cara memanggil rekan mereka. Hiena akan mengusir hewan lain yang masuk ke wilayahnya dengan cara bergerombol. Hewan ini dapat menghitung jumlah penyusup di wilayahnya dan memperkirakan berapa rekan yang harus hadir untuk mengusirnya. Hiena mempelajari cara untuk mengatasi masalah dari kesalahan dan percobaan. Hal ini seperti yang telah dilakukan manusia ketika menghadapi masalah. Wah, pintar sekali hewan hiena ini anak-anak. Kita sudah mengetahui bagaimana hiena mempertahankan diri. Sekarang kita akan cari tahu bagaimana cara hewan lain beradaptasi. Hewan beradaptasi dengan kamuflase terjadi pada belalang. Hewan ini menyesuaikan diri dengan kondisi tempat yang sesuai dengan tubuhnya. Belalang sering hinggap pada daun untuk menyesuaikan warna dan bentuk tubuhnya. Yang kedua, penyesuaian hewan dengan cara mimikri pada bunglon. Bunglon menyesuaikan diri dengan mengubah warna kulitnya sesuai dengan tempatnya berada. Misalnya ketika bunglon berada di batang kayu, warna kulitnya berubah dari hijau menjadi kecoklatan dan kehitaman atau sebaliknya. Perubahan warna ini membuat bunglon mampu membaur dengan lingkungannya. Yang ketiga,
penyesuaian hewan dengan autotomi atau melepas bagian tubuhnya pada cicak. Untuk melindungi dirinya, cicak dan kadal melepaskan ekornya atau yang disebut dengan autotomi. Ekor yang telah putus akan tumbuh lagi seperti semula. Hewan yang keempat dengan cara menggulungkan diri pada terenggiling. Terenggiling melakukan penyesuaian diri dengan menggulungkan tubuhnya membentuk spiral. Cara ini dilakukan untuk melindungi diri dari serangan musuh. Contoh hewan lain yang menggulungkan diri adalah lipan. Selanjutnya, bagaimana cara cumi-cumi menyesuaikan diri atau beradaptasi? Cumi-cumi akan menyemburkan zat tinta jika merasa terancam oleh musuh. Tintanya berwarna hitam pekat sehingga menghalangi pandangan musuhnya. Dan bagaimana cara walang sangit terhindar dari musuh? Walang sangit melindungi diri dengan mengeluarkan bau yang menyengat saat terancam musuh. Bau tersebut sangat menyengat sehingga musuh akan menjauh. Bagaimana cara siput melindungi dirinya? Ketika merasa terancam, maka siput akan masuk ke dalam cangkangnya yang sangat keras. Cangkang juga berfungsi sebagai rumah siput. Nah, itulah tadi cara beberapa hewan melindungi diri atau beradaptasi. Sekarang tugas anak-anak ibu melengkapi diagram berikut. Cara hewan beradaptasi atau menyesuaikan diri. Ibu contohkan satu ya. Misalnya bunglon. Bagaimana bunglon menyesuaikan diri? Bunglon melindungi diri dengan mengubah warna kulit sesuai dengan lingkungannya atau yang disebut dengan mimikri. Tuliskan untuk hewan yang lain ya anak-anak. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.